Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra muslim, alhamdulillah di malam yang paling mulia ini kita bertemu lagi dan dipertemukan dengan sosok-sosok yang mulia, yang tentunya mereka-mereka inilah yang menemani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita lebih dekat dengan Ibnu Umar, sahabat yang pintar namun tidak pernah merasa paling benar. Ibnu Umar, tentunya ketika kita menyebut Ibnu Umar, artinya adalah putranya Umar. Umar yang dimaksud adalah benar, Umar Ibnul Khattab. Nama Ibnu Umar itu aslinya adalah Abdullah, ya. Nama memang Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar. Jadi nama aslinya memang dia Abdullah, ya. Disebut Ibnu Umar karena memang putranya Umar bin Khattab. Nama Abdullah sama dengan Ibnu Abbas, ya. Sama-sama Abdullahnya. Makanya dalam istilah keilmuan hadis itu adalah ada Ubadalatul Arba'ah. Al-Ubadalah Al-Arba'ah. Yaitu nama-nama sahabat yang bernama Abdullah. Itu ada 4 terkenalnya, ya. Yang paling terkenal itu Abdullah ada 4. Yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. Keempat-empatnya ini sahabat-sahabat muda, ya, anak-anak muda yang menemani Rasulullah dan luar biasa keilmuannya, sangat-sangat luas sekali. Maka termasuk Abdullah bin Umar ini adalah ahadul ubadalah al-arba'ah, yaitu salah satu dari 4 sahabat yang namanya Abdullah, ya. Abdullah yang sangat difavoritkan oleh para ulama hadis, ya. Meskipun banyak sekali Abdullah yang lain, banyak, karena nama Abdullah ini nama favorit sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Bahkan saking bangganya Abdullah bin Umar ini dengan nama yang diberikan oleh ayahnya ini, sampai-sampai kata Imam Ibnu Sirin, kana naqshu khatami Abdullah bin Umar Abdullah ibnu Umar. Jadi dia punya cincin yang kemudian cincinnya ini ada pahatan nama dia, Abdullah bin Umar. Oh, Masya Allah. Jadi kan banyak ya Mas Ridwan, ya, ada cincin, ada kadang kalau perempuan-perempuan itu kalung gitu kan, ya. Betul, ada namanya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah ada dulu. Abdullah bin Umar itu juga beliau tafaulan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai cincin dengan pahatan nama beliau yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi Abdullah bin Umar punya cincin dan cincinnya itu ada nama beliau yaitu Abdullah bin Umar. Sebagai bentuk beliau ini sangat bangga diberi nama ayahnya Umar bin Khattab, ya, dengan nama Abdullah, ya. Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Dia dari ayah, ya, tentu ayahnya yaitu Abdullah bin ayahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan kemudian dari sisi ibu, ya, jadi ibunya ini bernama Zainab binti Maz'un. Zainab binti Maz'un adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau juga muslimah, ya. Dan beliau Zainab binti Maz'un, ibunya Abdullah bin Umar ini adalah saudara dari Uthman bin Maz'un.
sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Muhajirin, orang Mekah yang pertama kali wafat di Madinah dan pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi' dari orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah atau orang Muhajirin, sahabat-sahabat Muhajirin yang dimakamkan pertama kali di makam Baqi' itu adalah Utsman bin Maz'un, yaitu saudarinya Zainab binti Maz'un, yang merupakan Zainab binti Maz'un ini adalah ibu dari Abdullah bin Umar, yang sama-sama satu bapak satu ibu, Abdullah bin Umar ini dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar ibnul Khattab. Oke, baik. Jadi saudara kandung satu bapak satu ibu dengan Siti Hafsah, yang nanti Siti Hafsah ini pasca perang Uhud beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu faktor yang cukup besar yang mempengaruhi keilmuan Abdullah bin Umar ini. Dia menjadi pemuda yang dengan keilmuan yang luar biasa, karena memang dia sering ke rumah kakaknya atau saudarinya yaitu Siti Hafsah, yang mana Siti Hafsah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mitra muslim, Abdullah bin Umar ini dilahirkan pada tahun 2 atau 3 setelah kenabian ya. Jadi ada yang mengatakan tahun kedua, ada yang mengatakan tahun ketiga minal mab'ats, setelah kenabian. Jadi selisihnya dengan Rasulullah itu kurang lebih 42 sampai 43 tahun. Okay. Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya kana maulidu Abdullah bin Umar fi sanah الثانية من المبعث لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن 13 سنة وكانت بدر بعد البعثة ب15 سنة. Jadi Abdullah bin Umar ini lahir pada tahun 2 setelah kenabian. Ketika perang Badar dia masih usianya 13 tahun, sehingga dia tidak ikut perang Badar. Bahkan perang Uhud pun juga masih dibawa, usianya masih di bawah ya, masih di bawah. Dia pertama kali nanti perang itu ketika perang Khandaq. Ada yang mengatakan bahwasanya saat itu usia Abdullah bin Umar masih belum mencukupi ya, jadi tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ketika ikut peperangan Uhud, yaitu saat itu usia dia kurang lebih 12 atau 13 tahun. Baru kemudian ketika dia usia 15 tahun, itu ketika perang Khandaq baru diperbolehkan mulai ikut perang bersama umat Islam, dan dia selalu mengikuti peperangan-peperangan baik bersama Rasulullah maupun tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar dia tumbuh besar bersama ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Kita tahu sekali Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat berwibawa, sangat pintar, cerdas, mutsaqaf. Ya. Dia berpengetahuan, berwawasan luas Umar bin Khattab itu ya. Dan Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin dari golongan Quraisy. Dia mewakili kabilahnya Bani Adi, yang belum usia 40 tahun dia sudah diperbolehkan masuk di Darun Nadwah. Jadi dulu itu orang-orang kafir Quraisy punya satu seperti tempat perkumpulan di dekat Ka'bah sana. Itu namanya Darun Nadwah. Dan itu perwakilan dari kabilah-kabilah, dan yang boleh mewakili kabilahnya itu hanyalah orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas. Under 40 itu tidak boleh masuk. Di bawah 40 tidak boleh masuk Darun Nadwah. Dan satu-satunya pemimpin yang mewakili kabilahnya, yaitu Bani Adi, yang di bawah 40 tahun dan diperbolehkan masuk adalah Umar ibn Khattab. Kenapa? Karena ketajaman dia dalam ide, dalam berpikir, kemudian kecerdasan dia, kapasitas dia, kualitas dia, keilmuan dia, dia syair dia juga
ngerti dan lain sebagainya, wawasan dia sangat luas sekali. Jadi memang Umar bin Khattab ini cerdas memang. Selain cerdas, tegas juga. Dan tentu anaknya ya tidak jauh dari bapaknya. Anak itu kan tidak jauh dari bapaknya. Peribahasa mengatakan bagaimana Mas Ridwan? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Betul. Makanya Sa'id bin Musayyib ya. Sa'id bin Musayyib salah seorang tabi'in mengatakan anak Umar bin Khattab yang paling sama dengan Umar bin Khattab adalah Abdullah. Yang paling memper sudah apanya, ilmunya, semuanya, sikapnya, kebijaksanaannya dan sebagainya itu adalah Abdullah bin Umar. Jadi ketika kecil dia bersama ayahnya dan masuk Islam bersama ayahnya, Umar bin Khattab masuk Islam tahun 6 setelah kenabian, sekitar tahun 6 setelah kenabian. Jadi usia Abdullah mungkin saat itu ya 3 sampai 4 tahun ya. Masih kecil dan dia menyaksikan sendiri bahwasanya bagaimana Umar bin Khattab ketegasan ayahnya begitu dia masuk Islam. Ayah saya itu menggedor pintu-pintu orang-orang kafir Quraisy, mengumumkan bahwasanya ani qad aslamtu, saya sudah masuk Islam. Ketahuilah bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi Umar bin Khattab itu melafalkan kalimat syahadat di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya menjadi rekan mereka, rekan-rekan Umar bin Khattab saat berada di Darun Nadwah untuk berkolaborasi, berdiskusi bagaimana caranya menyetop dakwah Rasulullah SAW Islam ini. Dan ketika hijrah pun juga Abdullah hijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab dan sangat luar biasa, satu-satunya orang yang ketika hijrah itu mengumumkan hijrahnya itu adalah Umar ibn Khattab. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita bahwasanya semua sahabat ketika hijrah itu sembunyi-sembunyi. Tidak diumumkan kepada siapapun kecuali Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab membawa pedangnya dan membawa anak panahnya. Senjatanya 2 itu siap dan dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, siapa yang ingin ibunya menangis kehilangan anaknya dan siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, maka temui aku di balik bukit ini. Maksudnya temui itu kalau mau melarang saya hijrah, ayo. Sudah. Diajak duel sama one by one ya Ustaz ya. Iya. 1 lawan 1 nih ya. Dan itu tidak ada satupun yang berani. Tidak ada satupun yang berani. Dan Abdullah bin Umar hijrah bersama ayahnya. Bersama ayahnya. Dan ketika sampai di Madinah dan saat itu kan Rasulullah SAW masih belum mempunyai masjid ya. Dalam artian baru sampai di Madinah itu kan baru mulai membangun masjid. Rasulullah SAW itu mengumpulkan sahabat-sahabat yang muda saat itu. Sahabat-sahabat yang muda termasuk sahabat-sahabat yang muda ini ya Abdullah bin Umar. Jadi kalau sekitar usia dia kurang lebih ya. Usia dia kalau dia lahir tahun 2 atau tahun 3, berarti hijrahnya Rasulullah 13 tahun kemudian. Usianya usia Abdullah bin Umar sekitar 10 sampai 11 tahun. Masih kelas 4 SD nih. Masih sangat muda sekali. Masih sangat muda sekali. Dan kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabat muda ini ya di sebuah rumah namanya Baitul Uzzab. Di sebuah rumah namanya Baitul Uzzab. Jadi rumah yang digunakan oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang belum berkeluarga, ini sementara ini tinggal di situ, Baitul Uzzab. Baitul Uzzab itu kan artinya adalah jomblo. Rumahnya para jombloan itu. Jadi Rasulullah mengumpulkan mereka di sana, yang mana sebetulnya rumah itu
rumahnya Sa'ad bin Khaisamah. Oh. Jadi rumahnya Sa'ad bin Khaisamah, dia merupakan sahabat yang masih muda dan mendapatkan warisan rumah yang sangat luas, sehingga Rasulullah menunjuk rumah dia. Sudah rumahmu dibuat singgah oleh sahabat-sahabat muda, Baitul Uzzab, sampai nanti masjid terbangun. Termasuk yang ada di situ adalah Abdullah bin Umar. Berada di rumah Uzzab tadi, rumahnya Sa'ad bin Khaisamah. Itu di kitab Ahlus Suffah Ba'idan Anil Waham wal Khayal. Itu karangan Syekh Saleh Ahmad Asyami, disebutkan seperti itu. Dan kemudian ketika ketika Masjid Nabawi sudah selesai dibangun, baru kemudian Abdullah bin Umar ini pindah, ya, dan dia tinggal di Masjid Nabawi. Jadi anak muda itu sering ke masjid itu sudah mulai zaman dulu. Ya, kalau dulu kita kecil kan sering ya, Mas Ridwan ya. Iya, kita sering dulu kecil tidur di masjid itu kan. Siang sholat zuhur, kalau sudah libur sekolah kadang tidur di masjid nanti sampai asar, apalagi kalau Ramadan itu kan. Wah, sering sekali tidur di masjid kan. Minimal pesantren kilat ya, Ustaz ya. Iya. Jadi memang ya pemuda-pemuda saat itu di zaman Rasulullah itu juga memang tinggalnya di masjid, termasuk Abdullah bin Umar bin Khattab ini memang dia tinggalnya di masjid sebelum dia nantinya menikah dan berumah tangga ya. Jadi dia menyatakan bahwasanya dia ini tidur di masjid. Di hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, "Annahu kana yanamu wa syabun azab la ahlalahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam", bahwa Abdullah bin Umar ini waktu dia masih muda ya, masih jomblo, belum menikah, dia tinggalnya di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita gabungkan antara pendidikan Abdullah bin Umar ketika di Mekah dia dekat dengan ayahnya, lalu di Madinah dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua arah pendidikan yang tergabung dalam sosok Abdullah bin Umar, yaitu pendidikan dari Umar bin Khattab ayahnya sendiri dan pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini tentu luar biasa sekali ini, menggabungkan antara Rasulullah dan Umar bin Khattab. Makanya sosok seperti Abdullah bin Umar ini sosok yang sangat jarang sekali, Mas Ridwan. Ya, betul. Bagaimana sosok dia? Belum lagi tadi ya, Abdullah bin Umar ini juga sering ke rumah saudarinya, yaitu Siti Hafsah yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak sekali faktor-faktor pendukung dia untuk bisa menjadi anak muda, sahabat muda yang sangat pintar sekali, yaitu Abdullah bin Umar ini. Kita kemudian beralih kepada membahas tentang bagaimana dia tumbuh besar dengan keilmuan yang luar biasa. Sekali lagi Abdullah bin Umar itu terkenal dari keilmuan Al-Quran, keilmuan fikih, dan keilmuan hadisnya luar biasa. Karena itu tadi, dia begitu sampai di Madinah, dia tinggal di Masjid Nabawi, sehingga dia mulazamah dengan Rasulullah SAW. Mulazamah itu selalu menemani Rasulullah. Dia selalu hadir di majelis-majelis ilmu Rasulullah SAW. Bagaimana tidak hadir dong? Dia di masjid. Betul, betul. Tinggalnya sudah di masjid. Tinggalnya sudah di masjid. Sehingga Abdullah bin Umar ini urifa bil ilmi wal fiqhi wa tuli mulazamatin nabi wa hifdzil Qur'anil Karim wa fahmi ayati wa ahkamihi wa 'asha tawilan fahtaja an-nasu ila ilmi wa fiqhi. Yang membuat Abdullah bin Umar ini kemudian ditulis dengan tinta sejarah sebagai sahabat muda dengan keilmuan yang luar biasa. Ya. Karena memang dia sering bersama Rasulullah, sering menghadiri Rasulullah. Dia senang dengan majelis ilmu Rasulullah SAW. Dia hafal Quran, dia paham Al-Quran. Bahkan dia mengatakan untuk memahami surat Al-Baqarah saja. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar ini tidak hanya menghafalkan Al-Quran, tapi dia juga mengamalkan dan berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Untuk mempelajari surat Al-Baqarah saja, dia membutuhkan 4 tahun.
Satu surat Ustaz. Satu surat 4 itu tahun. dia membutuhkan 4 tahun untuk Masya bisa Allah. paham betul dan mengamalkan isi surat Al-Baqarah. Itu kan butuh S1 itu. Betul Ustaz. Kumlot itu kayaknya. Itu mulut ya. Kadang kita yang jurusan tafsir saja nggak sampai 4 tahun, kadang 3 tahun setengah. Itu pun ya mohon maaf masih belum paham tentang surat Al-Baqarah. Betul Ustaz. Jadi ini luar biasa. Abdullah bin Umar ini orang yang dengan keilmuan yang luar biasa, tapi dengan akhlak yang tawadhu, sehingga banyak orang yang senang dengan dia. Oke. Santrinya yang bernama Mujahid ini pernah mengatakan bahwasanya kuntu ma'i bin Umar. Saya waktu itu membersamai Abdullah bin Umar. Dan setiap orang yang bertemu itu selalu mengucapkan salam sampai Abdullah bin Umar itu ke kendaraannya, ke hewan tunggangannya itu. Faqala li Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepadaku, "Ya Mujahid, wahai Mujahid, innan nasa yuhibbunani hubban law kuntu u'tihim adz-dzahaba wal waraqa mazidtu." Orang-orang itu mencintaiku semua. Andai kan aku beri mereka ini emas dan perak, dan tidak akan bertambah cinta mereka kepada aku. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun ditambahi emas dan perak, tetap cintanya itu sama. Karena apa? Karena cinta mereka kepada Abdullah bin Umar bukan karena harta, bukan karena sesuatu yang dia berikan, tapi memang karena akhlaknya, keilmuannya yang luar biasa. Dia di Masjid Nabawi menghafalkan Al-Quran. Dia termasuk orang yang anak muda saat itu, umur 11 tahun, dan tidak mempunyai kesibukan apapun karena belum berkeluarga, sehingga dia sangat bersungguh-sungguh dan dimotivasi oleh ayahnya, dimotivasi oleh Rasulullah SAW juga untuk menghafalkan Al-Quran di Masjid Nabawi, dan bahkan dia juga disemak, ya, disemak oleh Rasulullah, disimak oleh Rasulullah SAW hafalannya. Banyak sekali beberapa sahabat itu yang berada di Masjid Nabawi dan mereka menghafalkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Anna ibn Umar radhiyallahu anhuma ta'allama surat Al-Baqarah fi 4 sinin. Abdullah bin Umar ini menghafalkan atau mempelajari surat Al-Baqarah selama 4 tahun. Kenapa? Karena dia menghafalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Quran tidak hanya sekedar hafal, tidak hanya sekedar faham, tapi innama kana al-qasdu wal hadafu talaqqi awamiril Quran wal amalu biha. Bahwa dulu para sahabat itu menghafalkan Al-Quran, tujuan utamanya itu apa? Agar mengetahui perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi tidak hanya menghafal lalu faham gitu saja. Inilah Abdullah bin Umar yang dia mulai umur 10 tahun, 11 tahun sudah menghafalkan Quran di Masjid Nabawi. Tentunya tidak hanya Al-Quran, karena Rasulullah SAW juga menyampaikan sabdanya, hadis-hadisnya, sehingga Abdullah bin Umar ini juga termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Oke. Ya. Berapa banyak Ustaz? Jadi setelah Setelah Abu Hurairah itu ada Abdullah bin Umar, yang mana dia ini banyak sekali menghafalkan hadis Rasulullah SAW. Tercatat hadis yang dia riwayatkan adalah 2.630. Masya Allah. 2.630 yang itu kemudian berada dalam kitab-kitab induk hadis Nabi seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunnah yang lainnya, ya. Jadi Abdullah bin Umar ini selalu merekam apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang beliau lihat dari Rasulullah SAW, sehingga sempurnalah keilmuan Abdullah bin Umar. Iktamala nurul wahyi fi ilmi ibni Umar wa fikrihi wa qalbihi fa adhafa ila ta'allumihi li kitabillahi ta'ala riwayatahu li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Umar menggabungkan antara keilmuan Al-Quran dan keilmuan hadis.
Dia hafal Al-Quran, dia merekam Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dan dia juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dia juga meriwayatkan hadis Rasulullah dari Abu Bakar As-Siddiq, dari senior-seniornya, dari ayahnya sendiri Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Abi Dzar, dari Mu'adz bin Jabal. Dia senang dengan senior-senior, sahabat-sahabat senior yang sudah dulu merekam dan mendokumentasikan apa yang disabdakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menjadi satu kunci kesuksesan anak-anak muda. Kita yang junior-junior ini, kalau pengen sukses, maka jangan pernah untuk tidak bersama senior. Jadi gali apa yang bagus dari senior itu, pengalaman, wawasan, kita tiru dari kebaikan-kebaikan orang-orang yang lebih dahulu daripada kita, maka insya Allah kita meskipun muda, maka kita akan menjadi orang-orang yang ya juga bisa gemilang dan bersinar seperti senior-senior kita. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Jadi dia masih muda dan dia sangat senang belajar kepada sahabat-sahabat Nabi yang sudah senior, seperti ayahnya sendiri, kawan-kawan dari ayahnya itu Mu'adz bin Jabal dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian membuat dia termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis atau menghafalkan hadis yang paling banyak. Ada 3 faktor ya yang disebutkan dalam kitab yang saya baca ini, bahwa ada 3 faktor yang bisa membantu Abdullah bin Umar dalam meriwayatkan hadis Nabi ini. Yang pertama adalah karena Islamnya sudah dulu ya. Jadi dia termasuk Islamnya yang sudah dulu, karena di Mekah dia sudah masuk Islam. Yang kedua, tulu umrihi. Jadi usianya panjang sekali. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, mukhalatatuhu li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sering sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan yang kemarin Abdullah bin Abbas. Sering. Jadi Rasulullah itu punya santri-santri ya, sahabat-sahabat junior, santri-santri kecil itu, yang memang sering datang ke majelis Rasulullah karena memang mereka kan belum bekerja, belum punya istri, belum punya anak. Masih banyak waktu ya. Masih banyak waktu. Istilahnya mereka habiskan waktu mereka itu untuk belajar bersama Rasulullah. Dan itu kelebihan Rasulullah ya. Beliau itu luar biasa dalam membagi latar belakang para sahabat-sahabat itu. Jadi kalau sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Abdurrahman bin Auf yang memang dia sudah sibuk dengan bisnisnya yang sudah di mana-mana, maka Rasulullah mengambil sahabat-sahabat muda untuk bisa merekam keilmuan-keilmuan yang disampaikan oleh Rasulullah yang nantinya ini menjadi abadi, diteruskan dari generasi ke generasi. Ini luar biasa Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya. Dan didikan Rasulullah ini terbukti bahwa Abdullah bin Umar, tadi saya sampaikan, dia hafal berapa hadis, Mas Ridwan? 2.630 hadis. 30 hadis. Jadi sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang kana yatahaffadhu ma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat teliti sekali saat mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat teliti, Dia pintar, cerdas dan teliti, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Jadi fokusnya ini luar biasa. Fokusnya luar biasa. Jadi dia betul-betul mendengarkan dari Rasulullah dan dia berusaha untuk menyampaikan hadis itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam keilmuan hadis, Abdullah bin Umar ini termasuk silsilah Dhahabiyah. Silsilah Dhahabiyah itu mata rantai sanad hadis yang dijuluki emas, generasi emas. Yaitu dari hadis kalau diriwayatkan dari Imam Syafi'i dari Imam Malik bin Anas, Imam Malik ya, mazhab Maliki. Kemudian Imam Malik dapat hadis itu dari Imam Nafi' tabi'in, dan Imam Nafi' dapat hadis itu dari Abdullah bin Umar, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis kalau dalam lewat orang-orang ini, jadi Abdullah bin Umar disampaikan kepada Nafi', Nafi' disampaikan kepada Malik, Malik disampaikan kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka ini dalam keilmuan hadis adalah hadis yang sangat spesial karena disampaikan oleh orang-orang hebat semua. Maka disebutkan silsilatul dzahab.
Jadi mata rantai sanad ke hadis yang emas karena memang orangnya hebat-hebat, pinter-pinter. Dalam segi keilmuan itu tidak ada celah, kecacatan lah. Jadi luar biasa. Ini yang dalam keilmuan hadis ya. Dan juga Abdullah bin Umar dalam fikih. Nah, ini yang menjadi latar belakang tema kita malam hari ini, Mas Ridwan. Bahwasanya Abdullah bin Umar ini pintar, tapi tidak merasa paling benar. Sekarang kan banyak, mohon maaf, anak-anak muda, termasuk ustadz-ustadz muda, atau bahkan anak-anak muda yang baru belajar Islam, baru dia itu hijrah, baru taubat, baru belajar Islam, lalu kemudian dia merasa paling benar. Merasa paling benar, padahal ya pintarnya barusan gitu. Bahkan mungkin belum bisa dikatakan pintar, tapi kita merasa paling benar. Sehingga menyalahkan orang-orang yang lain, menyalahkan ulama-ulama terdahulu, menyalahkan kiai-kiai terdahulu, mengatakan ini salah, itu salah, sehingga dia yang paling benar dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan kita, menjadi evaluasi kita, menjadi poin pembahasan kita, bahwasanya Abdullah bin Umar yang seperti itu, yang seperti itu maksudnya yang sudah kita jelaskan tadi itu pun tidak merasa bahwasanya dia yang paling benar. Abdullah bin Umar ini ketika Rasulullah SAW wafat, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, di zamannya ayahnya sendiri Umar bin Khattab, bahkan di zamannya Utsman bin Affan, itu dia mengajar. Dia mengajar dan dia menjadi guru besar bahasa kita ya, yang menjadi rujukan-rujukan tentang keilmuan Islam. Namun luar biasanya, dia itu termasuk pengajar yang tidak mau memberikan fatwa sembarangan. Wasababu annahu la yaqulu bi ra'yihi, bahwa dia tidak mau mengatakan ini menurutku, tidak mau. Kenapa? Karena dia takut wa yakhsha an yukhalifa ashabahu alladziina sabaquh. Karena dia takut ketika dia mengatakan menurut saya seperti ini, dia takut kalau ternyata menurutnya itu menyalahi apa yang sudah dikatakan oleh generasi-generasi sebelumnya, senior-seniornya, sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior, yang sudah meninggal dunia misalnya. Dia takut. Sekarang kan tidak. Orang dengan mudahnya menjawab menurut saya. Gitu. Apalagi debat kok menurut saya Islam itu debat kok nggak ada referensinya sama sekali itu kan. Itu kan kemarin sempat yang rame itu kan. Iya, betul. Yang disebut guru-guru dan sebagainya itu kan. Betul. Itu debat nggak ada referensinya, dia tidak membawakan qaul ulama, pendapat para ulama, referensi kitab apa. Menurut saya. Lah kita ini siapa itu loh. Sekelas Abdullah bin Umar itu takut mengatakan menurut saya. Maka Abdullah bin Umar ini sering sekali ketika ditanya, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ketika ada dua sahabat Nabi muda, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ini sepeninggal Rasulullah SAW wafat, ketika mereka ini haji, ya, ini sering sekali mereka mengajar kan, haji juga mengajar. Kalau Abdullah bin Abbas sering memberikan fatwa. Orang tanya, bahkan Ibnu Abbas yujib wa yufti fi kulli ma su'ila anhu. Abdullah bin Abbas menjawab dan memberikan fatwa setiap ditanya oleh jamaah haji saat itu. Jelas Abdullah bin Abbas yang kemarin kita bahas, dia dijuluki oleh Rasulullah SAW, Allahumma dia didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alim ta'wil. Dijuluki oleh Umar bin Khattab hibrul ummah wa turjumanil Quran. Jelas Abdullah bin Abbas. Tapi ada satu anak muda lagi yang bernama Abdullah bin Umar, yang dia yaruddu aktsara mimma yufti. Dia menolak untuk memberikan fatwa yang banyak sekali, menjawab semua pertanyaan jamaah yang hadir saat itu. Dia menolak. Kenapa? Karena itu tadi, dia takut salah. Dia takut merasa benar. Jadi Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang cerdas, yang pintar, tapi tidak pernah merasa paling benar. Suatu ketika, ini santrinya bernama Nafi', ya tadi, Imam Nafi'. Imam Nafi' ini juga gurunya Imam Malik ya. Dan makamnya beliau berdua, makamnya Imam Malik dan makamnya Imam Nafi' itu
berdampingan ada di pemakaman Baqi'. Jadi kalau Mas Ridwan dan mitra muslim ziarah ke makam Baqi', ini khususnya laki-laki ya, yang masuk gitu. Itu nanti di tengah-tengah itu ada 2 makam itu. Itu makamnya Imam Malik dan Imam Nafi'. Imam Nafi' ini santrinya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan bahwasanya anna rajulan sa'ala Ibnu Umar an mas'alatin fataqta Ibnu Umar ra'sahu. Fataqta Ibnu Umar ra'suhu ya. Ra'sahu wa lam yujibhu hatta zanna an-nas annahu lam yasma' mas'alatahu. Suatu ketika ada orang datang dan bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya manggut-manggut saja. Nunduk-nunduk gini saja. Mantuk-mantuk kalau bahasa Jermannya. Tidak menjawab. Tidak menjawab sama sekali. Tidak menjawab sama sekali. Dikira nggak paham dan nggak dengar pertanyaan itu. Ya. Kemudian ditanya, "Ama sami'ta mas'alati?" Apakah engkau mendengar masalahku, pertanyaanku wahai Ibnu Umar? Dia menjawab, "Bala, ya. Walakinnakum ka'annakum tarawna anna Allah laisa bisailina amma tas'aluna anhu." Tapi sepertinya kalian itu tidak mengira ya bahwasanya Allah itu juga mempertanyakan kepada kami ketika kami ini ditanya oleh kamu. Maksudnya apa? Jawaban kami ini nanti dipertanyakan di akhirat. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi kami, kata Abdullah bin Umar, kami menjawab pertanyaan itu ya dipertanyakan juga nanti. Benar nggak jawabannya itu? Ya, ya. Jadi sangat berhati-hati ya. Sangat berhati-hati. Sekarang orang kan nggak. Asal jawab saja itu kan. Asbun, Ustaz. Asbun saja. Kurni, syukur muni. Utrukna, kata Abdullah bin Umar, sudah, tinggalkan kami. Oke. Hatta natafaham fi mas'alatika. Fa in kana laha jawabun indana wa illa a'lamnaka bi annahu la ilma lana bihi. Sudah, tinggal dulu, kami berusaha untuk memahami dulu pertanyaanmu ini. Sehingga kalau tidak ada jawabannya, kami akan mengatakan nggak ada jawabannya. Kalau kami nemukan jawabannya, nanti kami beritahu bahwasanya jawabannya seperti ini. Dan itu tidak sudut pandang pribadi ya, Ustaz? Betul sekali. Jadi Abdullah bin Umar itu sangat berhati-hati menjawab pertanyaan. Ini sengaja saya perpanjang ya agar nanti saya tidak banyak-banyak menjawab pertanyaan dari mitra muslim. Baik. Saya amalkan ini. Abdullah bin Umar. Karena takut ya ketika nanti pertanyaan dan saya menjawabnya ngawur nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Mas. Baik, Masya Allah. Sebentar ya. Ya. Jadi Kenapa, Ustaz? ada tabi'in lain yang bernama Uqbah bin Muslim. Dia mengatakan sahibtu Ibnu Umar arba'atan wa thalathina syahran. Saya menemani Abdullah bin Umar itu selama 34 bulan. Oke. Dan banyak sekali pertanyaan yang dia menjawabnya dengan apa? La adri, saya tidak tahu. La adri. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan jawaban la adri, saya tidak tahu. Dan jawaban la adri, saya tidak tahu, ini adalah jawaban yang menunjukkan bahwasanya orang itu benar-benar alim. Jadi orang yang alim itu, kata guru kami Syekh Osama Said Al-Azhari yang sekarang menjadi Menteri Agama di Mesir. Beliau pernah menjelaskan bahwasanya orang yang alim adalah orang yang ketika ditanya dan dia tidak bisa menjawab, dia mengatakan la a'lam. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Jadi bukanlah orang yang alim itu ketika dia ditanya semuanya dia jawab. Bahkan pertanyaan itu yang tidak dalam kapasitas dia menjawab, dia jawab semuanya. Bukan itu yang alim. Jadi orang yang alim itulah ketika dia ditanya dan dia tidak bisa menjawab, dia mengatakan la a'lam. Saya tidak tahu. Maka ini ya yang harus jangan sampai kemudian kita ini terbiasa ya menjawab semua pertanyaan sehingga itu tadi jawaban kita ternyata salah dan nanti jawaban kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Ridwan, baik 2017 atau 2018 itu ya teman-teman Suara Muslim ya Mas Kohar itu ya dulu membujuk saya untuk ke Suara Muslim. Oke. Dan saat itu saya mengatakan tidak karena saya masih terlalu muda dan saya takut jawaban saya salah, yang saya sampaikan salah. Kemudian mungkin Mas Kohar ya curhat ke Prof. Ali Aziz dan sebagainya, selaku guru kita semua. Lalu kemudian saya bilang ke Prof. Ali Aziz, saya belum Prof karena masih terlalu muda dan saya takut salah dalam menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terus Prof. Ali Aziz dengan bijaksananya mengatakan seperti ini. Kalau salah,
ya segera direvisi. Oke. Kalau nggak mau salah, ya belajar, Hmm. dipersiapkan. Dan kalau nggak tahu, jawab saja, saya nggak tahu. Beres toh. Betul Ustaz, betul Ustaz. Itulah yang kemudian saya, ya sudah, bismillah. Memberanikan diri Ustaz. Ya, betul. Alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan Ya, dan insyaallah dan- masih banyak nih dan- suka. Dan memang itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Abdullah bin Umar juga pernah ditanya, dan ketika jawabannya itu kurang memuaskan atau kurang tepat, dia merevisinya. Oke. Jadi dia bertanya, dia pernah ditanya bahwasanya mana yang lebih kita panjangkan, ruku atau sujud. Oke. Jadi ada orang tanya kepada Abdullah bin Umar, Mm-mm. mana yang paling bisa dipanjangkan itu, ruku apa sujud? Nah, Abdullah bin Umar kemudian mengatakan bahwasanya ya sujud. Oke. Ternyata dia menemukan hadis Rasulullah SAW bahwa ya yang diperpanjang itu ya ruku ya sujud. Ruku dan sujud. Dua-duanya itu. Mm-mm. Jadi Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, andai kan saya bisa bertemu dengan orang tadi itu, maka saya akan suruh dia Merevisi. ruku dan sujudnya. Revisi. Dua-duanya. Dua-duanya yang panjang, ruku dan sujudnya, Sujudnya. enggak sujud saja itu. Jadi direvisi. Memang ya seperti itulah ya. Kita berusaha untuk meniru beliau-beliau karena ini inspirasi sahabat, maka kita harus tiru beliau, jangan mudah menjawab pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Ya. Jangan sembarangan karena jawaban-jawaban kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang dhalun mudillun. Apa itu Ustaz? Orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Oh. Sekarang banyak, apalagi di media sosial. Benar. Kadang orang tanya apa, jawabannya dia apa. Tanya bener-bener dijawab dengan bahasa semut, bahasa apa sududu, jadi makoli dan lain sebagainya, bahasa yang nggak ngerti kita apa itu kan ngawur sekali. Ingat bahwasanya sekali lagi apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahkan beberapa waktu yang lalu saya melihat video itu, Mas Ridwan, Yang mana Ustaz? ada orang yang dia ternyata backgroundnya bukan background ulama, Oke. bukan background santri, Mm-mm. dan dia ingin tenar dengan dia di TikTok, live di TikTok, dia kemudian live di YouTube dan lain sebagainya. Mm-mm. Dia pengen tenar gitu saja, lalu dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dia bahkan mengatakan khamar itu tidak haram kalau tidak memabukkan. Padahal para ulama semua sepakat bahwasanya khamar itu katsiruhu wa qaliluhu haram. Khamar itu sedikit maupun banyak itu juga haram. Itu ada orangnya. Ada orangnya. Masih hidup itu. Masih hidup, ada orangnya. Masih Dan live. dan ternyata masih live juga. tapi nggak mungkin orang semacam itu masuk di Suara Muslim, nggak mungkin. Iya, Karena betul. karena ada ininya, seleksinya kan ketat Betul. karena sumbernya. Filternya ketat. Filternya ketat sekali. Orang semacam itu ya TikTok di akunnya sendiri, pengen viral-viral sendiri. Dan ternyata ketika saya ketemu dengan tetangganya, itu saya coba gulik, ini tetangga sampean kok gini-gini, fatwanya ngawur dan lain sebagainya. Apa respon? Apa katanya? Apa katanya? Orang itu lo nggak diajeni sama tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga tidak mengakui dia orang yang berilmu. Dia dulunya itu, mohon maaf ya, tukang bangunan, dan kemudian dia pengen viral dan pengen disebut kiai, pengen disebut ulama dan lain sebagainya. Bahwasanya ilmu ini amanah. Jangan kemudian kita tukar dengan hal-hal yang bersifat duniawi, karena nanti ketika di akhirat itu dipertanggungjawabkan. Mari kita meniru Abdullah bin Umar, pintar namun tidak pernah merasa paling benar.